Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kita berjumpa kembali untuk pendalaman Alkitab. Kali ini kita sampai di Matius 19 mulai dari ayat 16. Matius 19 mulai dari ayat 16. Saya akan share filenya sebentar. Ya, seperti biasa kita akan membaca dulu ayatnya. Ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku bertanya kepadamu, lebih mudah seekor unta, berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mendengar hal itu, murid-murid sangat tercengang dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau saudara perempuan, atau ayah atau ibu, atau anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Namun banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Bapak Ibu, kita di sini sampai di perikop yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Orang Muda yang Kaya. Orang Muda yang Kaya. Ini juga merupakan perikop yang terkenal yang sering juga dikhotbahkan. Di ayat 16 kita membaca, ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kisah orang muda yang kaya ini terdapat di ketiga Injil sinoptik, Bapak Ibu. Jadi ada di Markus, ada di Matius, ada di Lukas, tapi tidak ada di Yohanes. Jadi ada di Markus, Matius, dan Lukas. Kalau kita melihat si orang muda ini digambarkan dengan cara yang sedikit berbeda oleh ketiga Injil tersebut. Dalam Markus hanya dikatakan seseorang, ya. Kalau di Matius juga dikatakan seseorang, tetapi nanti di ayat 20 dikatakan dia masih muda, orang muda. Kalau Markus tidak, Markus hanya menyebut seseorang. Matius menyebut orang muda. Lukas berkata dia adalah seorang pemimpin. Dia di Lukas 18 ayat 18. Di sini jelas kalau dia adalah seorang pemimpin, maka si orang muda ini adalah pemimpin agama yang bukan imam. Bukan imam. Nah, kalau bukan imam bisa berarti dia orang Farisi, bisa juga pemimpin sinagoga.
Kemungkinan dia bukan orang Farisi ya, karena kalau orang Farisi biasa Matius akan menulisnya sebagai seorang Farisi. Jadi kemungkinan dia pemimpin sinagog. Mungkin ya keluarganya dari pembantu para bangsawan sehingga dia jadi kaya gitu ya. Karena di zaman itu orang-orang yang kaya itu biasanya dari keturunan bangsawan atau pembantunya bangsawan. Kalau keturunan bangsawan di zaman Yesus biasanya jadi orang Saduki. Tetapi orang muda ini bukan orang Saduki. Jadi kemungkinan dia ini pembantunya bangsawan gitu ya. Karena 100 tahun sebelum Yesus di Israel itu berdiri yang namanya Kerajaan Hasmonean. Ya, dan para bangsawannya itu dari kalangan imam. Imam-imamnya itu kaya-kaya. Tapi ada pengikut-pengikut dan pembantu-pembantunya yang bukan imam, orang awam, tapi jadi kaya juga. Dan di zaman Romawi seperti yang ada di Perjanjian Baru ini, pemerintah Romawi juga mengizinkan otonomi agama Yahudi, sehingga orang-orang yang tadinya kaya ya tetap kaya, saudara. Intinya adalah orang ini punya kedudukan. Orang ini punya kedudukan dan dianggap terpandang. Kalau dia disebut seorang muda, usianya kemungkinan ya biasanya antara 20 sampai 40 tahun. Ya, dan dia tadi seperti saya katakan dia pemimpin agama tapi bukan imam. Dia memanggil Yesus sebagai guru di ayat 16 ya. Kita baca ayat 16 tadi. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat? Guru, didaskalos ya. Jadi orang muda ini memanggil Yesus dengan panggilan hormat terhadap orang yang menguasai kitab suci. Jadi Yesus dipandangnya sebagai orang yang menguasai kitab suci, dihormati oleh si orang muda ini. Markus 10 ayat 17 agak beda menggambarkannya ya. Ini ayat paralelnya di Injil Markus. Kita lihat sebentar Markus 10 ayat 17. Pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang berlari-lari. Nah, dikatakan orang muda ini berlari-lari. Mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi Markus menulisnya dengan sedikit berbeda. Orang ini berlari-lari kata Markus. Kalau kalau Matius tidak ya. Tapi kalau orang ini berlari-lari ini menunjukkan ketulusan dan kesungguhannya untuk menemui Yesus. Kemudian orang ini dikatakan oleh Markus berlutut di hadapan Yesus. Dia menghormati Yesus setinggi-tingginya, Saudara. Bahkan para penafsir mengatakan orang itu sampai mencium kaki Yesus karena itu biasa dilakukan terhadap guru agama yang sangat dihormati di zaman itu. Jadi karena dia sangat menghormati Yesus, bisa jadi dia sampai mencium kaki Yesus. Dan dia memanggil Yesus guru yang baik. Guru yang baik. Baik di sini bukan baik secara moral, Saudara. Melainkan baik ini adalah gelar kehormatan bagi guru agama yang dipandang hebat gitu ya. Oh, guru yang baik. Baik itu dipandang hebat. Tapi Matius tidak mengatakan guru yang baik. Matius hanya berkata guru. Baiknya kemana? Perbuatan baik. Perbuatan baik yang harus kuperbuat. Kalau Matius mencatatnya demikian. Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat, kata orang muda itu menurut Matius. Jadi kalau kita lihat orang muda ini telah melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Kita lihat di bawah nanti ya. Tetapi dia masih punya kecemasan, Saudara, bahwa kebenaran perbuatan baik yang dilakukannya itu belum sempurna, sehingga dia belum memperoleh hidup yang kekal. Jadi dalam hatinya itu masih ada kecemasan. Dia selalu merasa ada yang kurang, ada yang nggak lengkap. Padahal dia sudah mengikuti apa yang dituntut oleh hukum Taurat, tapi kok rasanya masih kurang gitu. Kalau di Markus, kata yang digunakan bukan untuk memperoleh hidup yang kekal ya, tetapi dia menggunakan kata klironomeo, klironomeo yang berarti
untuk mewarisi hidup yang kekal. Nah, kalau para rabi lebih sering menggunakan kata mewarisi hidup yang kekal. Jadi kemungkinan Yesus memang menemui orang ini yang ingin bertanya mewarisi hidup yang kekal. Berarti orang muda ini pasti bukan orang Saduki ya, karena orang Saduki tidak percaya ada dunia yang akan datang. Orang Saduki cuma percaya dunia itu ya hari ini saja. Kalau orang ini percaya ada hidup yang kekal, berarti dia mengharapkan dunia yang akan datang itu, atau dalam istilah Yahudinya, dalam agama Yahudi, dunia yang akan datang itu olam haba, olam haba. Jadi dia mengharapkan adanya olam haba. Ya, sebagai seorang Yahudi, dia pasti bukan orang Saduki. Saduki tidak percaya. Ayat 17 apa jawab Yesus? Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, satunya huruf besar ya. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan suatu kebenaran ya. Apa yang dianggap oleh si orang muda ini sebagai perbuatan baik itu sesungguhnya tidak mutlak. Ya, kalau dia menjawabnya itu perbuatan baik, ya, berarti yang dia anggap perbuatan baik itu sebetulnya tidak mutlak. Karena yang mutlak adalah kebaikan yang merupakan atribut ilahi yang dimiliki oleh Allah. Karena Yesus berkata hanya satu yang baik, satunya huruf besar yaitu Allah. Ya, hanya satu yang baik. Yang baik mutlak itu cuma satu, yaitu Allah sendiri, kata Yesus. Yang benar mutlak baik. Jadi jangan salah membaca ayat ini, saudara. Orang-orang bisa salah membaca dan berkata, tuh kan, Yesus tidak baik. Yesus tidak menyatakan dirinya tidak baik, gitu ya. Yesus tidak berkata dirinya tidak baik. Dan Yesus juga tidak berkata dia bukan Allah. Dia tidak menyangkal keilahiannya. Tetapi yang dilakukan Yesus dengan berkata hanya satu yang baik, artinya Yesus hendak membuka mata orang muda ini bahwa hanya satu cara mengakui Allah sebagai yang baik secara mutlak, baru engkau menyadari bahwa perbuatan baik yang melebihi Taurat itu tidak membuahkan hidup kekal. Perbuatan yang kamu bilang baik itu relatif. Kalau kamu menggantungkan diri kepada perbuatan, ya kau tidak bisa memperoleh hidup yang kekal. Ya. Jadi itu yang hendak disampaikan oleh Yesus. Kebaikan yang mutlak itu cuma satu, yaitu Allah sendiri. Ya, kata Yesus, jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, ya lakukanlah, turutilah perintah Allah. Nah, masuk ke dalam hidup itu apa artinya, saudara? Allah yang baik itu sudah memberikan perintah yang baik, saudara, ya, perintah yang baik. Sehingga untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kalau kita baca Alkitab ini ya, jangan sampai kita melupakan ada ayat-ayat di atasnya. Karena ini masih satu pasal lagi. Di ayat 14, Tuhan Yesus berkata, orang-orang yang seperti anak-anak inilah yang memiliki kerajaan surga. Jadi untuk memasuki kerajaan surga harus seperti anak-anak. Artinya apa? Harus taat, menuruti segala perintah Allah. Karena Allahnya baik, perintahnya baik. Maka kita harus menuruti perintah Allah yang baik itu. Itu kata Yesus. Tapi anak muda ini berkata, perintah yang mana? Nah, perintah yang mana katanya ya. Kenapa begitu? Karena orang ini kan orang Yahudi, saudara. Bukan orang bodoh. Jadi jangan kita menafsirkan bodoh banget perintah yang mana gitu ya. Enggak begitu, saudara. Karena dia orang Yahudi. Dia menanyakan kategori perintah yang mana Tuhan? Atau tradisi Tauratisan ya, karena orang Farisi menerima Taurat lisan. Yang berpengaruh terhadap keselamatan itu yang mana? Orang Yahudi itu ya membagi hukum Taurat menjadi 613 perintah atau 613 mitzvot. Ya, 613 mitzvot. Jadi dia tanya sama Tuhan, "Guru,
Yang mana dari antara 613 ini? Atau kita harus melakukan tradisi Taurat lisannya orang Yahudi, orang Farisi, ya, yang mana? Dari 613 itu orang Yahudi membagi menjadi tiga, menjadi tiga. Itu ada di Ulangan 6 ayat 20 ya, Ulangan 6 ayat 20 pembagiannya. Jadi supaya Bapak Ibu tahu dari mana sih pembagian tiga jenis perintah itu. Ada di Ulangan 6 ayat 20. Ulangan 6 ayat 20. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apa arti peringatan, ketetapan, dan peraturan, nah, yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Jadi ada tiga. Ada peringatan, ketetapan, peraturan. Dalam bahasa Ibrani biasa lebih dikenal ya dalam bahasa Ibraninya. Tiga jenis ini disebut mishpatim, edot, dan hukim. Mishpatim itu peraturan. Peraturan itu jelas, yang namanya mishpatim itu jelas, bersifat moral. Jadi ini menyangkut moralitas, hubungan dengan sesama manusia itu jelas. Kenapa orang dilarang membunuh, kenapa orang dilarang untuk memperlakukan orang lain secara sembarangan, itu mishpatim. Ya, jelas. Edot itu tadi di Ulangan 6 ayat 20 namanya peringatan. Peringatan itu bukan warning, bukan, tapi peringatan itu commemoration, mengingat suatu peristiwa. Jadi edot adalah perintah yang merupakan kesaksian dan peringatan terhadap suatu peristiwa, memperingati suatu peristiwa. Jadi hukum hari raya. Mengapa orang Yahudi memperingati hari raya Paskah? Karena mereka memperingati Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Nah, itu namanya edot. Satu lagi, hukim. Hukim itu dalam Ulangan 6 ayat 20 namanya ketetapan. Hukim adalah perintah-perintah yang sulit dan tidak jelas alasannya, sehingga dianggap ini murni ketetapan Allah. Alasannya apa? Kita juga nggak tahu. Ikutin aja. Contoh, hukum soal sapi merah ya, yang belakangan ini muncul lagi saya lihat di sosmed ya, hukum soal sapi merah. Lalu hukum untuk tidak mencampur benih. Kalau menanam tanaman tidak boleh campur benihnya ya. Dalam ladang itu harus satu aja yang ditanam. Pakaian tidak boleh dari dua bahan ya. Jadi kalau kalau kita pakai pakaian dua bahan itu haram buat orang Yahudi. Katun plus polyester haram, nggak boleh, harus satu bahan ya. Nah, itu hukim namanya. Jadi kalau ditanya orang Yahudi kenapa? Nggak tahu. Tuhan yang memerintahkan, itu ketetapan ya. Jadi ada tiga. Si orang muda ini tanya kepada Yesus, yang mana guru? Mishpatim, edot, hukim, atau Taurat lisan. Nah, gitu. Jadi bukan dia bego, bukan dia nggak tahu apa yang perintah yang mana yang harus ditaati, tapi dia mau tanya perintah kategori mana, ya. Lalu kata Yesus apa di ayat 18 sampai 19? Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oh, ini ngambil dari Dekalog, ya, 10 firman yang ada di Keluaran 20 ayat 12 sampai 16, dan juga ada Imamat 19 ayat 18, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini diambil Yesus dari loh batu yang kedua, bukan loh batu yang pertama. Loh batu yang pertama itu tentang hukum ya, bagaimana manusia berhubungan dengan Allah ya. Tetapi yang loh batu yang kedua adalah hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia. Ini berarti perintah-perintah yang diberikan oleh Yesus itu mewakili kategori mishpatim atau moral. Jadi Yesus sama sekali tidak menyinggung edot, hukim, tradisi para rabi atau Taurat lisan, tidak. Yesus berkata yang kamu ikutin mishpatim.
Jadi ini cara orang Yahudi, ya cara seorang guru Yahudi untuk menjelaskan yang mana. Dia kasih beberapa contoh sebagai wakil dari seluruh kelompok itu. Ya, jadi Yesus katakan mispatim, bukan edot, bukan hukim. Begitu yang Yesus katakan. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Oh, dia ngerti apa yang diajarkan Yesus tadi, yang dikatakan Yesus bahwa Yesus menunjuk kepada hukum Taurat khususnya mishpatim. Dan dia berkata, semuanya sudah aku lakukan, nggak bercacat aku. Kok sok banget sih? Enggak, saudara, enggak sok. Pernyataan orang muda ini bukan di kesombongan, karena di Alkitab kita lihat ada contoh lain. Ya, di kitab Deuterokanonika, kitab intertestamental ya, bukan di Perjanjian Lama tapi di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tulisan orang Yahudi juga dikatakan begini. Asal sungguh mau engkau dapat menepati hukum dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Itu di Sirach 15 ayat 15. Kalau mau engkau bisa kok melakukan mispatim, katanya begitu. Paulus juga berkata begitu. Di Filipi 3 ayat 6, Paulus bersaksi tentang dirinya sendiri, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Loh, apa bedanya dengan si anak muda ini? Paulus juga berkata, aku melakukan semua dengan tidak bercacat. Tapi anak muda ini masih berkata, apalagi yang masih kurang. Ini menunjukkan bahwa orang yang sudah melakukan hukum Taurat dengan tidak bercacat pun masih nggak tenang, masih cemas akan keselamatannya. Ya, dia udah melakukan semua kok. Yesus berkata mispatim, sudah kalau mispatim sih katanya dia ya. Tapi masih nggak tenang juga guru. Apa yang masih kurang? Aku rasanya belum selamat nih. Nah, jadi kita lihat di sini saudara. Masalahnya bukan di melakukan Taurat, tapi hukum Taurat dan perbuatan baik tidak membuat orang memperoleh jaminan keselamatan. Itu yang jadi masalah. Orang muda itu tahu, saya udah melakukan semuanya masih aja nggak tenang. Paulus juga tahu bahwa sebelum dia jadi rasul, sebelum dia jadi pengikut Kristus, dia sudah melakukan semuanya. Dan tetap saja dia merasa itu kurang. Sama. Maka apa kata Yesus? Di ayat 21. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin dan engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, kok bisa ya? Ini perintahnya agak agak aneh gitu ya. Tuhan Yesus berkata di sini, kalau kamu mau sempurna enggak? Sempurna di sini bukannya artinya enggak berdosa, salah itu ya. Sempurna bagi manusia itu bukan keadaan sampai nggak berdosa sama sekali, ya, karena itu tidak mungkin. Yang dimaksud adalah keadaan lengkap. Sempurna dengan lengkap bahasa Yunan, dalam bahasa Yunani itu sama. Sempurna, lengkap, tidak kekurangan secara moral itu sama dalam bahasa Yunani ya. Contoh, Ayub di Ayub 1 ayat 1 dikatakan sempurna. Ya, Ayub itu orang sempurna. Itu Ayub di pembukaan kitab Ayub mengatakan Ayub itu orang yang sempurna ya. Dalam bahasa aslinya bahasa Ibraninya tam. Dan ini dibawa ke dalam bahasa Yunani yang ada di Perjanjian Baru. Saya baca ya di Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, saleh itu sebetulnya sempurna, ya, sempurna kalau dalam bahasa aslinya. Jadi Ayub itu dikatakan sempurna, padahal dia masih banyak salah. Maka Ayub ditegur Tuhan. Jadi sempurna mungkin nggak? Mungkin, saudara. Tapi sempurnanya manusia ya, bukan sempurnanya Allah. Sempurnanya manusia itu mungkin. Kalau kita lihat, Markus berkata Yesus mengatakan hal ini dengan kasih loh. Jadi jangan sampai kita berkata, wah Yesus marahin si anak muda ini. Kamu belum sempurna. Bukan. Kalau kata Markus, Yesus mengatakan dengan kasih. Yesus mengasihi orang itu. Artinya apa?
Yesus mengakui, Yesus berkenan terhadap kebaikan moral orang ini. Yesus tahu dia tidak menyalahkan orang ini. Dia tahu orang itu sudah melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Tapi kenapa Yesus berkata, pergi jual milikmu? Nah, perintah Yesus untuk menjual segala miliknya adalah untuk melepaskan diri orang ini dari segala ikatan yang membuatnya tidak bisa jadi murid Yesus. Jadi Tuhan Yesus berkata, iya, aku tahu. Aku tahu engkau sudah melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Sekarang yang kurang adalah kamu lepasin diri dari segala ikatan. Supaya kamu bisa ikut aku. Mau nggak melepaskan diri dari ikatan? Ini kenapa harta itu jadi ikatan, saudara? Kita lihat ya. Yesus mengatakan bahwa yang membuat orang itu selalu merasa kurang, nggak sempurna itu adalah apa yang ada di dalam hatinya. Yang baginya dia anggap paling penting, itu harus dilepaskan, dia harus tinggalkan. Artinya Yesus menantang orang ini untuk melepaskan berhalanya. Apa tuh berhalanya? Harta, saudara. Harta. Karena harta ini jadi ilah yang disembah. Dan hari ini pun orang banyak menyembah harta. Harta jadi tempat bergantung ya. Rasanya kalau kita punya uang itu, wah kita bergantung, kita nyaman, kita aman gitu ya. Harta jadi makna hidup. Hidup ini berarti kalau kita punya uang. Harta jadi tujuan hidup. Hidup ini apa? Untuk cari duit. Dan harta jadi identitas hidup. Dia dikenal sebagai orang kaya. Nah, Yesus bilang, lepaskan itu berhala. Itu berhalamu kamu lepaskan dan tukar dengan kekayaan yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya itu Allah sendiri. Yesus sendiri. Lepaskan itu ikatanmu, lalu jadikan Allah sebagai tempat bergantungmu, ya. Allah jadi tempat bergantungmu, Allah jadi makna hidupmu, Allah jadi tujuan hidupmu, dan Allah jadi identitas hidupmu. Jadi kamu dikenal sebagai pengikut Kristus, bukan sebagai orang kaya. Tukar, mau tukar nggak? Itu kata Yesus, ya. Hartamu nggak bisa memberi kepuasan sejati. Kalau kamu bergantung sama hartamu, kamu selalu merasa kurang. Makanya kamu nggak pernah merasa diri bebas, merasa diri selamat, nggak bisa karena kamu diikat hartamu. Tapi kalau kamu lepaskan itu, kamu jadi seperti anak-anak. Nah, ini lagi yang kita udah bahas di pertemuan sebelumnya, di ayat 13 sampai 15, karena ini masih nyambung. Kamu harus merasa tidak berdaya, seperti anak-anak. Kalau kamu punya uang, kamu merasa berdaya. Kamu harus merasa butuh pertolongan. Kalau kamu mengandalkan uang, kamu merasa nggak butuh pertolongan, aku sanggup. Kamu harus tergantung penuh sama Tuhan, bukan sama hartamu. Baru kamu bisa jadi pengikutku. Ya, itu kata Yesus. Jadi Yesus menantang, mau nggak tukarkan berhalamu dengan aku? Nah, masalahnya orang ini nggak mau ya. Di ayat 22, mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih sebab banyak harta miliknya. Yesus sudah menunjuk dengan tepat apa sih yang membuat orang ini terus-menerus merasa kurang. Hartanya itu mengikat hatinya sehingga dia tidak rela menukarkannya dengan Yesus. Dan orang ini sedih katanya. Kenapa orang ini sedih? Dia sadar apa yang dikatakan Yesus itu benar. Dia terikat dengan harta, dia tahu, tapi dia tidak sanggup melepaskan. Makanya dia pergi dengan sedih. Ya, coba kita bisa lihat bacaan ini dengan sudut pandang yang lebih segar ya. Kemudian di ayat 23 Yesus berkata kepada muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukarlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Wah, orang kaya sukar masuk kerajaan surga kata Yesus. Yang dimaksud orang kaya bukan orang yang kaya fisik. Betul, orang ini kaya secara fisik. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus lebih luas dari itu. Orang yang kaya adalah orang yang mengandalkan apa yang dimiliki. Mengandalkan apa yang dimilikinya, saudara.
Sehingga tidak merasa perlu Tuhan. Makanya waktu ditantang, mau nggak kamu tukerin dengan aku? Meskipun dia tahu itu betul, nggak sanggup. Ya udahlah, lebih baik aku pegang ini, aku nggak perlu Tuhan. Itulah yang namanya orang kaya, saudara. Jadi bukan orang yang punya uang saja, bukan, ya. Tergantung nggak dengan hartanya, itu yang membuat dia kaya. Jadi orang yang kaya menurut Yesus itu bukan cuma punya harta. Betul dia punya harta, tapi dia punya harta sehingga merasa tidak butuh bantuan dari luar. Lalu perhatikan, orang ini adalah pemimpin. Jadi dia punya kedudukan yang membuatnya bisa meraih apa yang diinginkannya. Dan dia juga punya perbuatan baik yang memberikan rasa moralnya itu sudah tinggi. Tapi kekayaan tersebut bukan sesuatu yang bisa diharapkan dan diandalkan. 1 Timotius 6 ayat 17 mengatakan itu sesuatu yang eh, tidak tentu, ya. Jadi kita melihat ini yang dimaksud kekayaan, bukan soal punya uangnya, mengandalkan kekayaan itu atau tidak. Di ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Beberapa orang mengatakan lubang jarum itu pintu kecil seperti ini, saudara, yang bisa dibuka untuk orang supaya bisa memasuki kota Yerusalem di waktu malam. Pintu kecil ini adanya di tembok kota Yerusalem. Kalau orang masuk pintu kecil gini tidak masalah, tapi unta kan besar, maka unta yang mengangkut barang itu harus dilucuti, bebannya harus dilepaskan, kemudian untanya harus dibuat jongkok, berlutut, didorong. Artinya bisa nggak unta masuk lubang jarum? Bisa, tapi sulit. Bener atau enggak? Salah, saudara. Salah. Di zaman itu, pintu seperti ini di zaman Yesus belum ada. Pintu seperti ini baru ada 1.000 tahun kemudian. 1.000 tahun sesudah Yesus. Jadi waktunya tidak nyambung, saudara. Maka harus kita simpulkan bahwa yang dimaksud Yesus bukan pintu kecil ini, melainkan benar-benar unta melewati lubang jarum. Jadi yang dikatakan Yesus bukan pintu ini. Bukan unta itu harus dilucuti dulu, dibuat jongkok, didorong baru bisa masuk. Bukan. Tetapi benar-benar unta, hewan darat terbesar di daerah Israel, ya. Di sana nggak ada gajah, ya saudara, ya. Gajah adanya di Afrika. Lubang jarum itu peralatan terkecil di rumah. Mungkin nggak yang binatang paling besar masuk ke alat terkecil yang ada di rumah? Itu kata Yesus. Artinya apa? Ini sama sekali tidak mungkin. Impossible, kata Yesus. Ya, itu memang ungkapan yang sering digunakan oleh para rabi. Jadi eh, memang artinya adalah tidak mungkin, ya. Kita lihat nih tulisan para rabi beberapa ratus tahun sesudah Yesus, ya. Di Talmud Berachot 55b ayat 21. Rava berkata, ketahuilah hal ini bahwa dalam mimpinya orang tidak akan melihat pohon palem berdaun emas. Itu nggak mungkin. Atau gajah melewati lubang jarum. Itu juga nggak mungkin, artinya begitu. Ya, jadi para rabi juga pakai bahasa yang sama. Kalau di Talmud sudah pakai gajah karena mereka sudah mungkin sudah banyak melihat gajah dari Afrika. Tapi di zaman Yesus belum banyak gitu. Sehingga Yesus pakai unta. Makanya para murid tercengang di ayat 25. Mendengar hal-hal itu, murid-murid sangat tercengang dan berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Nggak mungkin ini. Ya itu, ya. Kenapa begitu? Jadi para murid itu sampai kagetnya itu bukan karena mereka ingin kaya. Bukan. Ada yang berkata para murid kaget karena mereka memang bukan orang kaya, tapi mereka juga ingin kaya. Bukan. Bukan itu. Tapi para murid beranggapan kekayaan itu adalah bukti perkenan Allah, atau kekayaan itu bukti favor Allah. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Coba kita lihat satu aja, Mazmur 112. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3, ya, 112.
Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Orang benar itu kaya, kalau kata Mazmur. Nah, tapi mereka kurang mengerti, mendalami ayat tersebut. Jadi mereka berpandangan seperti teologi kemakmuran hari ini gitu ya. Pokoknya kalau orang benar selalu kaya gitu. Jadi teologi kemakmuran di zaman itu udah ada. Abraham juga orang kaya, Ishak sangat kaya kata Kejadian 26 ayat 13. Jadi mereka berpikir kalau orang yang begitu diberkati dikenan Allah, mereka nggak bisa selamat. Siapa lagi yang bisa selamat? Itu loh maksudnya, bukannya mereka ingin kaya, bukan. Mereka nganggep orang itu dikenan Allah, dapat favornya Allah. Orang kayak gitu aja nggak bisa selamat, apalagi kita. Itu maksud mereka. Tapi Yesus berkata, bukan itu maksudku. Maksudku, kekayaan itu penghalang seseorang untuk diselamatkan. Ya, itu penghalang, bukannya nggak bisa, tapi harus dilepaskan ikatan itu. Makanya Yesus berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi kalau mengandalkan kekuatan sendiri bagi manusia, nggak mungkin bisa selamat. Intinya udah begitu aja. Nggak bisa pakai tenaga sendiri bisa selamat, nggak mungkin. Tapi Allah bisa bekerja dalam hati orang. Dan jika orang itu membuka hatinya, percaya kepada Allah, merespons dengan benar, ya jadi mungkin, kata Yesus. Ya, kan bukannya orang ini sudah dikasih tantangan oleh Yesus, tapi dia nganggap terlalu sulit, jadi menolaknya. Gitu kan? Ya kalau dia merespons dengan benar, orang itu bersedia melepaskan miliknya dan menggantinya dengan Yesus sebagai Tuhan, selamat. Orang itu bersedia jadi murid Yesus, jadi anggota kerajaan surga, selamat. Jadi bukannya nggak mungkin, mungkin kalau bagi Allah, kalau kita mau menerima Tuhan ya mungkin. Jadi pertanyaannya, siapa yang memerintah hidup kita, harta atau Yesus? Itu aja. Kalau yang memerintah hidup kita Yesus, bukan harta, ya kita selamat. Buktinya ada kok di Perjanjian Baru ya, orang-orang kaya yang menemukan keselamatan dalam Yesus. Zakheus, orang kaya, selamat. Yusuf dari Arimatea, orang kaya, selamat. Seorang perempuan di Lukas 8 ayat 3, namanya Yohana, istri Huza, bendahara Herodes, selamat. Jadi orang kaya bisa masuk surga? Ya bisa lah, bisa. Kalau dia tidak mengandalkan kekayaannya. Kalau dia mengandalkan Tuhan, selamat. Ya, jadi itu kesimpulannya, saudara. Nah, makanya para murid ngerti apa yang dikatakan Yesus. Jadi jangan berkata para murid itu bodoh. Enggak, dia ngerti banget apa yang dikatakan Yesus. Di ayat 27, Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu, ngerti kan? Dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah, Petrus ngerti. Dia dan para murid harus meninggalkan segala sesuatu. Nah, di sini Petrus sudah biasa ya mewakili para murid. Dan Petrus juga ngerti bahwa ini menyangkut semua orang, bukan hanya orang yang kaya jasmani, tapi orang yang mengandalkan sesuatu yang bukan Tuhan, itu termasuk orang kaya. Jadi Petrus mengerti tuntutan Yesus bahwa semua orang yang mau mengikutnya harus melepaskan segala ikatan. Tapi Petrus kemudian fokusnya salah, fokusnya di hadiah. Oke, kami udah lepasin segalanya. Dapat apa sih saya? Apa yang akan diperolehnya di kerajaan mesianiknya Yesus? Nah, dia fokusnya ke hadiah, saudara. Yesus menjawab ayat 28. Sesungguhnya aku berkata kepadamu pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Jadi Yesus juga mengaku sih, iya kamu akan dapat hadiah. Iya, tapi kalau kamu fokusnya itu, aku akan negur kamu nih. Ya, nanti di pasal 20 Yesus menegur Petrus secara halus. Ya, fokus kamu jangan hadiah itu. Benar kamu akan dapat hadiah, tapi fokusnya bukan itu. Nanti waktu penciptaan kembali dalam bahasa Yunaninya paling genesia, paling genesia, paling genesia.
Artinya kata yang digunakan di Titus 3 ayat 5 juga untuk kelahiran kembali. Kelahiran baru juga paling genesia, ya. Tapi di Matius 19 ini paling genesia menunjuk pada pembaruan kerajaan Israel, ya, seperti yang diharapkan oleh orang Yahudi. Jadi Yesus bilang nanti waktu kerajaan Israel itu benar-benar diperbarui, yang dimanifestasikan di langit baru dan bumi baru, iya, kamu akan dapat hadiah itu. Kamu akan duduk di atas tahta menghakimi. Artinya bukan menghukum, saudara, ya, bukan menghukum, melainkan memerintah bersama Kristus Sang Raja Mesias. Ya, kamu juga akan memerintah bersama dengan aku, kata Yesus. Ayat 29, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau saudara perempuan, atau ayah atau ibu atau anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus berkata, kamu harus pilih yang benar, jangan seperti orang kaya itu. Kalau kamu memilih berhala, yaitu harta, properti, keluarga, dan kamu menolak Kristus, kamu kehilangan hidup yang kekal itu. Kamu kehilangan segalanya. Bukan cuma hidupnya tok loh. Semua harta kamu, properti kamu, keluarga kamu hilang semuanya di dunia yang akan datang, itu hilang semua. Tapi kalau kamu jadi pengikut aku, kamu mau meninggalkan berhalamu itu. Tadi Yesus berkata apa tuh? Meninggalkan rumah, properti ya, saudara, itu keluarga, atau ladang juga ya, bisa harta, bisa properti. Nah, kamu tinggalin itu, kamu terima aku, maka kamu akan terima kembali di dunia yang akan datang warisan kekal loh yang aku berikan kepadamu, dan itu jauh lebih bernilai, dan di samping itu kamu menerima hidup yang kekal. Kamu bersedia melepaskan nggak berhalamu pada hari ini? Itu kata Yesus. Ya, kalau kamu bersedia, kamu akan menerimanya nanti 100 kali lipat, berlipat ganda di dunia yang akan datang. Olam haba. Di ayat 30, namun banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Jadi inilah yang mendahului perumpamaan Yesus di Matius 20 ayat 1 sampai 16 ya. Ini bertentangan dengan apa yang dipahami dunia. Bener nggak? Dunia selalu ingin jadi yang pertama kan? Yang pertama, yang paling besar, yang paling banyak, paling baik. Pokoknya dunia pasti selalu cari yang seperti itu. Tapi Yesus berkata, bukan itu, bukan itu. Kamu tuh baru bertengkar loh tentang siapa yang terbesar di kerajaan surga, itu di Matius 18 ayat 1. Kok sekarang Petrus kamu tanyain lagi sih? Kamu barusan bertengkar loh, sekarang ditanyain lagi. Yesus berkata, ya, yang pertama, ya, di sini kan ada yang pertama akan jadi yang terakhir. Yang pertama itu artinya apa? Yang paling besar, mengorbankan paling banyak, berbuat paling baik, pokoknya performance. Performance-nya membuat dia jadi pertama, jadi juara. Itu tidak selalu akan jadi yang pertama di kerajaan kekal. Ya, kamu juara dalam performance-mu. Belum tentu kamu jadi yang pertama di kerajaan kekal. Karena yang dilihat Tuhan bukan itu. Yang dilihat Tuhan adalah hatimu, motivasimu. Apakah kamu seperti anak-anak? Ya, Matius 19 ayat 13 sampai 15. Kamu seperti anak-anak enggak mengikut aku? Petrus, kamu itu sudah seperti orang kaya yang tadi. Motivasinya untuk kepentingan pribadi. Ya, jadi bukan tulus mengikut aku. Kamu sudah cari hadiah, kamu cari kepentingan pribadi. Jadi Yesus menegur Petrus secara halus di sini. Nanti akan dijelaskan dalam pasal 20 ya. Yesus akan panjang lebar menjelaskan ini. Di sini bacaan kita sudah selesai. Aplikasi apa yang kita dapatkan? Yang pertama, kekosongan dalam hati. Ya, orang muda ini merasa saya sudah berbuat baik, tapi kok hati saya masih tetap kosong. Ini mengingatkan kita, yang pertama, waspadai tipu daya kekayaan yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 13 ayat 22.
mengingatkan kita juga bahwa yang namanya cinta uang itu akar segala kejahatan. Kita udah tahu ayat ini ya, 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Jadi jangan cinta uang, saudara. Ya, jangan cinta uang. Nah, satu lagi yang penting. Usaha manusia untuk memperoleh hidup kekal dengan kekuatan sendiri itu sia-sia, saudara. Sia-sia. Nggak ada orang bisa hidup kekal, mencapai hidup kekal dengan usaha sendiri. Dengan melakukan perbuatan baik apapun percuma. Karena mengandalkan manusia tidak akan berhasil. Kan kita manusia. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya nggak akan berhasil. Ya, itu mustahil, kata Yesus. Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya nggak akan berhasil, saudara. Ya saudara mau berusaha sebaik-baiknya, sesuci-sucinya, nggak akan selamat. Nggak akan. Ya, karena kekosongan yang ada dalam hati manusia itu tadi di Yeremia 17, di ayat 7, hanya bisa diisi oleh Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Jadi gimana caranya? Menjadi anggota kerajaan Allah. Ya, percaya kepada Yesus, menjadi anggota kerajaan Allah, dan mengalami transformasi dari dalam, bukan dari luar. Performance nggak ada gunanya, saudara. Tapi dengan transformasi dari dalam, kita selamat. Hati kita diubah, maka kita bisa masuk dalam jalan yang benar. Nah, inilah yang namanya sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Jadi perubahan hati kita dari dalam, bukan dari luar. Inside out, bukan outside in. Usaha sendiri mau jadi sempurna, usaha sendiri hidup sesuci-sucinya, akan tetap memberikan kecemasan dan kekosongan seperti orang muda yang kaya itu. Pada akhirnya tetap nggak selamat, saudara. Tidak ada orang yang bisa selamat karena mengandalkan usahanya sendiri. Kalau ada yang bisa selamat karena mengandalkan usahanya sendiri, ya Tuhan tidak perlu berinkarnasi jadi manusia. Karena nggak ada, makanya dia harus jadi manusia berkorban buat kita. Jadi kita harus sadar, percuma saudara berusaha sebaik-baiknya kalau saudara tidak mengandalkan Kristus. Percuma semuanya. Dan satu lagi aplikasi yang penting adalah meninggalkan segala sesuatu. Menerima anugerah keselamatan dalam Kristus mengharuskan kita meninggalkan segala sesuatu dan menukarkannya dengan Kristus, yaitu sang harta surgawi sejati. Nah, meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Kristus itu bukan berarti ya melepaskan harta kita dan hidup miskin, bukan. Bukan, tapi apa harta yang ada di hati kita itu yang kita lepaskan, ganti dengan Yesus sebagai Tuhan kita. Jadi artinya kita melepaskan segala sesuatu adalah mengandalkan Tuhan dalam segala hal, bukan mengandalkan usaha kita sendiri. Oh, kita harus hidup sesuci-sucinya, bukan itu yang kita andalkan, tapi Kristus. Kristuslah prioritas hidup kita, Kristuslah sumber sukacita kita. Baru kita katakan Kristus yang bertahta di hatiku, bukan harta, bukan aku. Kristus adalah Tuhan. Kita tahu Kristus adalah Tuhan, tapi Kristus ingin kita menjadikan Dia Tuhan kita secara pribadi, bukan cuma Tuhan secara umum. Dia Tuhanmu nggak secara pribadi. Itulah yang menyelamatkan. Amin. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut dengan tanya jawab, Bapak Ibu. Silakan. Shalom Pak Mat. Shalom, Pak Abra. Shalom. Pak boleh tanya tentang khoser nggak Pak? Tadi Bapak ada singgung tentang hukum ya kalau nggak salah ya. Ya, gimana soal posture? Iya, tentang hukum khoser itu gimana ya Pak? Di apa? Saat ini kan pertumbuhan manusia kan semakin banyak Pak. Ya. Suplai makanan kan otomatis eh, harus diperbanyak juga kan Pak, Mm. supaya pertumbuhannya kan bisa menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan. Nah pada akhirnya kan akan adanya kayak apa? Bagaimana untuk mempercepat suplai makanan sehingga rekayasa genetika atau apa gitu ya. Sedangkan di Israel sendiri kan Ya. udah dilakukan tuh Pak, seperti misalnya penanaman tumbuhan dan dia mempercepat.
masa panennya apa, Ya, buahnya lebih besar dan segala sesuatunya gitu Pak. ya, Nah, betul. apakah itu masuk dalam masih dalam kategori khoser Pak? Oke, Itu Pak Mak. Terima kasih Pak Mak. makasih Pak Abra. Ya, kalau kategori kosher buat orang Yahudi, kalau mereka melakukan rekayasa genetika, saya kira itu masih ya. Karena mereka pasti Iya. akan memperhatikan eh, hukum Taurat soal kosher ya. Ya, karena kan kosher itu bukan cuma bahannya, tapi cara persiapannya juga kan. Jadi kalau Bapak Ibu tahu yang namanya garam kosher ya, kosher salt. Itu kosher salt itu bukan garamnya yang kosher, tapi garam itu yang membuat kosher gitu loh. Jadi kalau daging yang halal gitu ya, itu dikasih garam dulu, garamnya garam kosher supaya jadi kosher gitu. Maksudnya begitu. Jadi ada persiapannya juga, bukan cuma ini binatang yang tidak haram. Nah, kalau misalnya mereka melakukan rekayasa genetika sampai membuat katakan daging laboratorium gitu ya. Kalau dagingnya itu diambil dari sel sapi ya saya kira itu masih kosher gitu ya. Asal jangan dagingnya dari sel babi gitu ya. Lalu eh, di dikultur di laboratorium dijadikan makanan itu orang orang Yahudi juga saya kira nggak mau makan. Tapi apakah itu termasuk dalam hukum yang dikatakan oleh Yesus ya? Karena Yesus kan tadi berkata kepada si orang Yahudi ini, orang muda ini, lakukan segala perintah Allah. Yang Yesus tuntut itu kan kamu sudah melakukan mispatim belum? Sementara kosher itu bukan mispatim, kosher itu hukim. Ya, jadi Yesus bahkan nggak memperhatikan itu sebetulnya. Kamu melakukan mispatim nggak? Apa yang kamu lakukan untuk mengasihi sesamamu? Kosher tidak mengasihi sesama, toh. Jadi Yesus nggak berkata soal itu sebetulnya. Jadi saya kira sih apa yang dilakukan orang Yahudi sih tetap kosher, Pak, karena mereka sangat serius ya memperhatikan itu ya. Iya Pak Mak. Terima kasih Pak Mak. Terjawab Pak Mak. Terima kasih, God Pak. bless you Pak Mak. Silakan ada lagi. Saya belum paham itu Pak, yang bisa bahasa yang lebih sederhana nggak? Allah itu baik itu Pak tadi. Oke, oke, oke. Jadi kan dia kan bertanya ya. Jadi kan dia bertanya, perbuatan baik apa sih yang harus aku buat gitu ya, supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, yang dikatakan oleh Yesus itu, yang kamu sebut perbuatan baik, itu bukan kebaikan yang sesungguhnya. Hmm. Itu bukan kebaikan yang sesungguhnya. Kebaikan yang kamu buat itu relatif. Kebaikan yang mutlak cuma satu, hanya satu yang baik, yaitu Tuhan. Ya. Maka kalau kamu benar-benar memiliki dia, kamu mengandalkan dia, bukan mengandalkan perbuatanmu, baru kamu tahu bahwa yang kamu lakukan itu nggak bisa menyelamatkan kamu, gitu loh. Ya, jadi kamu udah punya belum satu yang baik? Kalau kamu punya satu yang baik, itu kamu sadar gitu. Kamu tuh sadar, ya, bahwa yang kamu lakukan itu relatif baiknya. Makanya Yesus berkata hanya satu yang baik. Ya, gimana, Pak Erik? Dia kan menunjuk Bapa Pak. Bukan berarti harus menunjuk diri dia sendiri gitu. Iya, memang Yesus kan nggak di sini memang dia menunjuk Bapa, bukan berkata dia bukan bukan Tuhan, bukan ya. Tapi Yesus memang menunjuk hanya satu yang baik. Ya, Yesus lagi menunjuk Bapa. Ya, kamu punya nggak Bapa itu? Gitu, memang. Makanya karena Bapa itu baik, barulah kita sadar bahwa perintahnya baik. Jangan terbalik gitu kata Yesus. Jangan kita melakukan perbuatan baik untuk meraih Tuhan yang baik. Itu nggak mungkin. Kalau kita punya Tuhan yang baik dan kita tahu perintahnya baik, maka kita akan bisa melakukannya. Karena kita ditransform dari dalam. Hati kita diubah, ya kita juga berbuat baik. Bukan sebagai cara untuk mencari Allah, tapi karena kita punya Allah, maka kita sanggup berbuat baik. Jadi yang dikatakan Yesus ini apa? Terbalik gitu loh. Terbalik dengan apa yang dia pikirkan. Gitu.
kalau itu sih paham Pak gitu. Tapi maksudnya hanya Tuhan yang baik, sementara kan Yesus sendiri baik gitu loh. Tuhan juga gitu. Oh iya, Yesus sendiri Kenapa baik. dia nunjukkan Bapa aja bukan dia gitu. Jadi kalau saya bilang Ya, kesannya jadi ya seperti itulah gitu Pak. ya karena dia kan mau kan orang ini lagi bicara hukum Taurat kan. Yesus juga mengakui bahwa hukum Taurat itu kan diberikan oleh Allah, ya, diberikan oleh Bapa gitu ya. Yesus juga mengakui itu gitu loh. Jadi dia nggak mengambil itu sebagai um, apa yang disampaikan dirinya gitu. Yang nggak sebagai orang Yahudi juga Yesus juga pasti nggak akan ngomong begitu. Dia juga berkata itu perintah Bapakku, gitu kan? Ya. Cuma kan nanti ke belakangnya kita lihat. Ya kalau kamu bener-bener mau nih memperoleh yang sempurna, ya ikut aku gitu loh. Baru bisa gitu kan. Jadi kalau gitu aku baik dong. Karena kan kamu Jadi kalau mau, dalam hal ini Pak, mungkin Yesus mengatakan bukan belum saatnya, yang sering dia katakan gitu Pak ya. Belum saatnya aku nih dikatakan Mesias gitu. Apa ada relasinya seperti itu? Jadi maksudnya dari tahap dari ininya ya. tahap dasar dulu nih seperti itu, biar nggak bingung orang gitu Pak. Iya, Gimana nih? iya, memang Yesus kan kalau ngajar kan seperti rabi Yahudi ya. Jadi dia bertahap kan ya. Selalu mengajar mengajar ya orang Yahudi itu kalau Rabi Yahudi menjawab pertanyaan dengan pertanyaan gitu kan jadi kan mengapa kau bertanya kepadaku tentang apa yang baik selalu kalau Rabi Yahudi nanyanya gitu jawab pakai pertanyaan memang begitu jadi supaya orang itu sadar sendiri tujuannya begitu dan orang ini sadar emang orang ini sadar cuma dia nggak sanggup aja ya caranya Yesus itu supaya orang ini sadar gitu jadi dia nggak langsung berkata oh apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ikut aku. Enggak langsung begitu, panjang dulu gitu ya baru. Oke, ikut aku. Ya jadi supaya dia ngerti sebetulnya. Kalau kamu mau ngikut aku, kamu nggak bisa kalau kamu nggak lepasin itu berhalamu itu. Memang caranya gitulah, Pak Erik, cara Yesus ngajar. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak, Bapak Ibu yang Malam Pak Mak, Pak yang malam. Daniel Pak. Iya Pak, sorry. Pak mau nanya itu mengenai yang sempurna tadi apa ya? Hidup yang apa? Hidup sempurna itu seperti apa sih Pak? Terus apakah kalau tidak mencapai sempurna itu berarti orang tidak selamat Pak? Oke. Iya, kan kan di Matius 5:48 kita juga tahu itu ayat terkenal ya. Kamu hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Sempurna di sini itu bukan sempurna yang mutlak seperti kesempurnaan Allah tentunya ya. Tetapi sempurna yang dimaksud itu artinya memang nggak kurang sesuatu apapun dari segi moral. Karena kan Yesus kan di sini mengambil perintah mishpatim moralnya yang benar, bukan soal hukum Taurat yang lain. Tapi Yesus juga berkata, ini itu bukan kamu peroleh dengan usahamu sendiri. Tapi begitu kamu menjadi pengikutku, maka hatimu itu diubah. Kalau hatimu diubah, maka yang kamu lakukan langsung akan selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang diinginkan. Itulah yang disebut kamu jadi sempurna. Jadi kita sempurna itu bukan memaksa diri gitu loh, bukan. Tuhan juga fair dan Tuhan itu cengli gitu loh. Dia juga tahu orang ini udah memaksa diri untuk berbuat baik, itu pun jadi nggak sempurna karena nggak mungkin kan kata Tuhan. Kalau kamu mau sempurna, ikut aku, maka hatimu diubah. Kalau hatimu diubah, maka kamu akan terus bertumbuh melakukan kehendak Allah. Nah, itu yang bikin kamu sempurna. Iya saya agak bingung Pak sama itu kan ada satu ayat lagi Pak ya. Pak Hmm. berubahlah oleh pembaruan budimu kan. Enggak kamu Mm-mm. mengetahui kehendak Allah apa yang baik, Apa yang yang berkenan berkenan pada Allah dan yang sempurna. dan Iya. sempurna kan ya. Yang baik kan ya, ya mungkin pengetahuan baik 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 benar apa salah benar dan salah gitu ya Pak kurang lebih ya. Terus kalau berkenan kan ya kita ngerti lah kalau berkenan kan istilahnya sesuai di hati Allah. Kadang-kadang saya nggak ngerti dengan
sempurnanya itu apa itu Pak yang dimaksud sebetulnya Ya, dan kalau apakah sempurna itu artinya nggak kurang sesuatu apapun gitu loh. Ya, jadi em, yang nggak bercacat betul, nggak kurang sesuatu apapun yang dikehendaki, yang ditargetkan oleh Allah gitu. Itu nggak kurang. Jadi sempurnanya kita setiap orang ya beda-beda sih sebetulnya. Hmm, Ya kan? Bukan sempurna yang mutlak, bukan. Tapi apa yang dikehendaki Allah, kalau kita melakukan itu ya kita sempurna gitu. Sebetulnya sih begitu ya. Jadi kita intinya begini, orang ini kan punya kecemasan gitu ya, punya kecemasan bahwa dia itu nggak bisa selamat. Kan ayat ini sebenarnya ceritanya begitu. Karena dia mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita melakukan hal yang sama, kita mengejar kesempurnaan dengan kekuatan sendiri, ya kita jadi sama kayak dia. Ya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ya, kita terima Yesus, kita punya Yesus, kita percaya Yesus ada dalam hati kita. Maka kita diubahkan kok. Makin hari kita makin benar, makin hari kita makin sempurna. Jadi sempurna itu perjuangan betul, perjuangan yang harus kita lakukan di sepanjang hidup kita. Tapi perjuangannya bukan kita berjuang sendiri. Kita berjuang dalam mengikut Yesus. Jadi perubahan itu dilakukan dari dalam hati. Itu bukan kita berjuang sendiri, memaksa diri, itu nggak bisa. terus kita Cara tahu ukuran berpikirnya aja. ya, Kenapa? ya betul. Ya, terus kita tahu ukuran kita sudah sempurna atau belum itu bagaimana Pak? Kira-kira ada ukuran nggak? Ya intinya adalah itu kita harus terus berjuang sampai akhir hidup kita. Jadi memang kalau ditanya gini loh, gimana kita tahu di bumi ini kita sudah sempurna? Ya kita nggak akan tahu, nggak akan tahu. Tapi begitu kita bertemu dengan Tuhan, nah itu baru kita tahu, oh engkau berkenan di hadapanku. Jadi pada saat itu kita berkenan gitu loh. Kalau di bumi ini kita tetap menuju suatu target yang memang buat manusia mustahil, buat kata Yesus juga mustahil gitu loh. Buat manusia mustahil, tapi kalau buat Allah kan enggak. Makanya kalau kita mengandalkan Allah itu dibikin bisa. Yang bikin siapa? Allah, bukan kita gitu loh. Dimampukan ya Pak ya. Dimampukan, betul. Ya kalau kita berusaha sendiri nggak bakal bisa. Udah bener nggak akan bisa. Ya jadi intinya itu adalah jangan cemas seperti orang kaya inilah gitu loh. Kamu percaya sama aku. Kalau kamu jadi pengikutku, kamu nggak usah cemas begini, ya, karena kamu dimampukan. Mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan, gitu aja. Yap. Oke, makasih Pak Mark buat Ya, jawabannya. oke. Thank you Daniel. Oke. Ya, baik, kita akan akhiri ya. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA nomor 319 025 1585 atas nama GBI The City Tower. Saudara dapat pula men-scan QR Code yang tampil di layar dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung Kris. Terima kasih atas persembahan saudara, Tuhan Yesus memberkati.